Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 5 ya SDN Karangmekar Mandiri 1. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya, tetap dijaga semangat belajarnya, dijaga ibadah dan juga akhlaknya agar selalu semakin baik ya, istiqomah dalam kebaikan ya. Hari ini kita sudah memasuki pekan keempat pembelajaran di rumah ya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS penilaian tengah semester. Beberapa sudah Pak Taufik lihat apa jawabannya dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Banyak yang hasilnya bagus walaupun kalian mengerjakan di rumah secara online. Ya, sekarang Pak Taufik akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya dari pelajaran PAI. Siap untuk belajar? Kita mulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pak Taufik langsung buka buku PAI-nya kelas 5 SD. Kelas 5 ya. Nah, ini buku PAI kelas 5 SD. Nah, ini yang sering kalian baca di sekolah dan sekarang di rumah dibaca ya. Langsung saja, kemarin Pak Taufik menjelaskan tentang ini, mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Kemarin bab ini masih ingat? Nah, di sini mudah-mudahan kalian sudah bisa mempraktekannya ya. Sederhana dan ikhlas. Kalau kalian sudah bisa mempraktekannya, mencoba mempraktekannya, memang apalagi ikhlas itu sangat sulit kayak gitu ya. Untuk dilakukan, diamalkan, tapi terus dicoba, insya Allah menjadi bisa ya. Nah, kalau kemarin mempelajari tentang akhlak, sekarang kita belajar tentang, nah apa ini? Pelajaran 9. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ya. Nah, beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9 dalam hitungan Hijriah, bulan yang sangat mulia ya. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir dan sehingga kita bisa ibadah di bulan Ramadan secara berjamaah ya, bareng-bareng biar lebih ramai ya. Ini bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah. Nah, disebut bulan ibadah. Kenapa disebut bulan ibadah? Karena banyak ibadah khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya tarawih dan juga puasa wajib ya. Nah, disinilah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah ya. Nah, ini kenapa kita harus belajar tentang tarawih dan tadarus ini? Karena sebentar lagi ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan kayak gitu ya. Nah, makanya jangan disia-siakan. Mudah-mudahan nyampe ya umurnya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan umurnya di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini bulan yang sangat banyak keuntungannya bagi kita ya kalau ngerti. Makanya kalau orang yang sudah mengerti dan paham apa sih kelebihan bulan Ramadan, dia pasti akan menggunakannya, pasti akan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Ya, ada kedua keutamaan dalam bulan Ramadan. Pertama, pahala dilipat gandakan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lainnya. Yang kedua, ampunan Allah semakin terbuka di bulan Ramadan ya. Jadi ini diskon besar-besaran. Kalau belanja kayak gitu ya. Kalau misalnya ada diskon, ada harga turun, kan pasti banyak yang mencarinya kayak gitu ya. Misalnya ada toko kue diskon hari ini, tapi diskonnya itu hanya jam 9 sampai jam 10, hanya 1 jam misalnya. Diskonnya kue yang harganya 50.000 misalnya ya, dijual hanya 10.000 hari ini, tapi jam 9 sampai jam 10 misalnya. Kalau orang yang suka kue tadi pasti akan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya biar dapat kue dengan harga yang murah ya, diskon besar-besaran. Tapi kalau orang yang gak ngerti diskon, pasti gak akan cuek-cuek saja kayak gitu kan ya. Begitupun bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Apakah kita harus cuek? Enggak dong ya. Harusnya ibadah ditambah kayak gitu ya. Ibadahnya ditambah, kemudian lebih baik lagi ya, jadi bulan latihan untuk menambah ibadah dan memperbaiki akhlak kita ya. Nah, salah satunya yaitu tarawih dan tadarus Al-Quran yang akan kita bahas di bab ini ya. Kita kembali lagi ke bukunya. Nah, ini ya,
ada sholat tarawih. Nah, lihat di buku ini, lihat ada eh, orang yang sedang melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan ini posisi sholat berjamaah yang benar, laki-laki di depan, perempuan di belakang ya. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan ya, khusus di bulan Ramadan. Di bulan selain Ramadan tidak ada tarawih kayak gitu ya. Nah, dikerjakannya setelah sholat isya sampai sholat subuh. Kalau di yang sebelum Ramadan itu ada tahajud ya, atau sholat malam. Nah, ini di bulan Ramadan ada sholat tarawih juga ya. Bilangan rokaatnya ada yang 8 rokaat, ada yang 20 rokaat. Ada yang 8, ada yang 20 rokaat, yang mana saja baik ya, selama kita mengerjakan sholat tarawihnya dilakukan dengan benar dan juga ikhlas ya, karena Allah, bukan karena riya atau ingin dipuji oleh orang lain. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, sholat tarawih, nah dalam bahasa Arab disebut tarwihatun, yang artinya istirahat ya, waktu untuk istirahat. Kenapa disebut seperti itu? Karena dulu Nabi Muhammad dan juga para sahabat ya, sholat tarawih ini beberapa rakaat, ada beberapa kali salam. Setelah salam istirahat mereka ya, istirahatnya bukan makan minum, tapi dengan zikir dan baca Al-Quran atau melakukan sholawat ya. Ya, sering kalian lihat di masjid-masjid juga. Biasanya ketika sebelum mulai ke sholat selanjutnya ada yang bersalawat kan ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, misalnya langsung berdiri lagi ya, macam-macam, setiap daerah beda-beda bacaannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Nah, pada masa Nabi Muhammad, sholat tarawih ini dikerjakan seperti sunnah biasa gitu ya, yang membedakan hanya niatnya. Nah, karena tarawih ini dulu zaman Nabi bukan tarawih namanya, tapi hanya mendirikan atau menghidupkan sholat, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat kayak gitu ya. Nah, dulu Nabi Muhammad melaksanakannya hanya 8 rakaat. 8 rakaat saja dulu Nabi Muhammad, tapi bacaannya sangat panjang dan juga baik bacaannya ya. Bahkan walaupun 8 rakaat, tapi itu bisa dikerjakan hampir sepanjang malam ya. Dulu Nabi Muhammad mengerjakannya seperti itu ya. Nah, melihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat malam ketika bulan Ramadan, maka para sahabat juga melakukannya, menirunya gitu ya. Nah, ini yang salah satu yang harus kita tiru dari para sahabat Nabi ya. Begitu Nabi Muhammad melakukan ibadah, semuanya ikut-ikutan, semuanya ngikut juga, tidak cuek kayak gitu ya. Semuanya ingin ikut juga, ingin mendapatkan pahala kayak gitu ya. Nah, tapi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, nah Umar bin Khattab ini Khalifah kedua, jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, dan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, yang ada hanyalah khalifah atau pemimpin ya, atau pemimpin mungkin seperti raja atau presiden kayak gitu ya, pemimpin umat Islam ya. Nah, sholat tarawih, nah ketika zaman Umar bin Khattab jadi 20 rakaat kayak gitu ya, karena Umar bin Khattab melakukan ijtihad namanya ya, melakukan musyawarah dan bersama orang-orang, karena di zaman Umar bin Khattab orang yang beragama Islam semakin banyak kayak gitu ya. Kemudian mereka sholat tarawih sendiri-sendiri di masjid, ada yang sholatnya di depan, di belakang, di pojok kayak gitu ya. Nah, Umar bin Khattab ingin mempersatukan mereka ya, biar umat Islam itu terlihat bersatu kayak gitu ya. Makanya sholatnya dilakukan secara berjamaah dan hitungannya 20 rakaat ya. Nah, dan 20 rakaat ini dilakukan 2 rakaat dan bacaannya mungkin tidak sepanjang dan tidak sebaik Nabi kayak gitu ya. Kalau Nabi walaupun 8 rakaat bisa hampir sepanjang malam ya, tapi kita mah walaupun mungkin 20 rakaat atau 8 rakaat bacaannya pendek gitu ya. Kadang sholat tarawih jam Isya sampai jam 8 udah beres misalnya, setengah 9 udah beres ya. Tidak apa-apa walaupun tidak selama Nabi, tapi dengan kita sholat tarawih seperti itu, insya Allah tetap dapat pahala karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sholat tarawih kayak gitu ya. Nah, jadi berapapun rakaatnya, dua-duanya baik kayak gitu ya. Dan kemudian setelah sholat tarawih itu ditutup dengan sholat
witir. Nah, WITIR, witir. Bukan watir, witir ya. Jumlah rokaatnya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ganjil itu bilangan atau angka yang tidak bisa dibagi dua. Ganjil ya, sebagai penutup sholat malam. Salah satunya juga sholat tarawih ini. Dan ini lihat di gambar ada sholat tarawih yang menyenangkan. Lihat ya, ada ayah, ibu, anak-anaknya dan kakeknya pergi ke masjid bersama-sama ya. Mudah-mudahan tahun ini pun virus corona ini segera berakhir agar kita bersama keluarga, bersama tetangga, teman ya bisa bareng-bareng ke masjid ya. Bagi anak-anak jangan hanya main saja di masjid. Apalagi main petasan itu berbahaya ya. Tapi juga dengarkan kalau ada kultum, ikuti sholatnya ya. Belajar dari kecil. Kalau dari kecil sudah terbiasa, insya Allah nanti ketika dewasa pun menjadi lebih terbiasa ya. Tapi kalau dari kecil susah sholat, nanti ketika dewasa jangan sampai bertahan jadi susah juga, harus berubah ya. Dimulai dari sekarang. Nah ketika bulan Ramadan Rasulullah itu selalu menghidupkan. Jadi bulan Ramadan tuh tidak diisi dengan banyak tidur. Karena banyak diskon ibadah itu kan ya. Makanya diisi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ada baca Quran, zikir, ya, baca buku atau belajar. Itu juga sama dinilai sebagai ibadah. Jangan hanya menonton TV. Ya. Nah itu dan sekarang ke halaman terakhir. Nah, mana ini? Nah ini halaman terakhir ada hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah rawahul Bukhari wa Muslim ya, riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Nah ini barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini makanya dua keutamaan bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan dan ampunan Allah semakin terbuka. Dan ini salah satu manfaat tarawih, dapat menambah ketaatan kepada Allah ya. Karena melaksanakan sholat tarawih, ibadah khusus di bulan Ramadan itu adalah bukti ketaatan pada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana di hadis tadi. Kemudian pahala ibadahnya ditulis seperti sholat satu malam penuh. So, siapa yang sanggup sholat satu malam penuh? Dari Isya sholat terus sampai subuh nggak tidur-tidur ya. Nggak akan sanggup ya Pak Taufik juga. Pasti akan capek ya. Makanya walaupun sholatnya hanya sebentar tarawih, tapi nilainya, pahalanya diskon besar-besaran sampai seperti sholat satu malam penuh. Dan yang terakhir, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin karena dilakukan secara berjamaah ya. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir sehingga kita bisa sholat berjamaah ya. Nah itu tentang sholat tarawih ya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng ketika bulan Ramadan sudah datang. Jadi intinya bulan puasa adalah bulan yang harus dimanfaatkan dan diisi dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Muhammad, ada sabda Nabi Muhammad, ada orang yang rugi. Pertama, orang yang punya ibu tapi tidak menjadikannya masuk surga gitu ya. Yang kedua, orang yang umurnya masuk ke bulan Ramadan tapi tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni dan pahalanya bertambah kayak gitu ya. Makanya rugi orang yang umurnya sudah nyampe bulan puasa tapi pahalanya tidak naik, dosanya tidak diampuni kayak gitu ya. Itu kesimpulannya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar video ini atau langsung tanyakan ke Pak Taufik ya. Mengenai tugas sudah Pak Taufik share tugasnya untuk kelas 5. Nah ini tugasnya, ada soal latihan, silakan diisi di buku tulis, sudah ada petunjuknya juga. Dan juga ini ada tugas menulis hadis yang tadi sudah Pak Taufik jelaskan ya, kemudian dihafalkan. Dan tugas ini ya, yang tugas ini sekali lagi tidak wajib ya, tugas ini tidak wajib dikumpulkan ke Pak Taufik secara online. Yang penting nanti ketika sudah masuk sekolah ya, tugasnya akan Pak Taufik cek harus sudah selesai. Begitupun dengan hafalannya. Tapi kalau ingin dikoreksi tugasnya atau hafalannya ke Pak Taufik silakan, tapi tidak wajib ya.
Nah, itu aja yang bisa Pak Taufik sampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Ibadahnya juga dijaga. Sekian ya Pak Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.